lijabati du'ai wa taf'il bala wa niyati syifa bijahi Sayyidina Muhammad al-Mustafa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du. Lillahi ta'ala qala al-muallif rahimahullah Ilyasun Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatamun boleh, Khatimun boleh, da ghayya. Asyarhu Sayyiduna Ilyas alaihi salam wa huwa Ilyas ibn Yasina ibni Fanhas ibni Aizar ibni Fanhas ibnil Aizar ibni Haruna ila ayyasila nasabuhu ila Sayyidina Ibrahim al-Khalil. Ilyas atau disebut juga dengan Ilyasin. Ilyas itu nama lainnya adalah Ilyasin. Dalam Al-Quran disebutkan salamun ala Ilyasin. Sebab apa? Orang Arab itu sering menempatkan nun pada banyak asma dan menggantikannya pada tempat yang lain. Contoh misalkan Ismail menjadi Ismain, Ismail menjadi Ismain, Israil menjadi Israin, pakainya nun, Israin. Nah, itu ini dalam bahasa Arab. Jadi Ilyas nama lainnya Ilyasin, panjang. Nasab beliau itu sampai kepada Sayyiduna Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Wa huwa min anbiya'i bani Israil alaihimussalam. Beliau ini termasuk nabi-nabi dari kalangan Bani Israil, keturunannya Yakub alaihissalam, yang nanti ujungnya sampai ke Sayyiduna Ibrahim. Ursila ila ahli Ba'labakka min qura Lubnana. Beliau diutus ke penduduk Ba'labak, desa atau satu kampung dari atau daerah ya. Kadang qaryah itu dalam bahasa Arab, qaryah itu bisa diucapkan untuk Madinah, Madinah bisa digunakan untuk qaryah. Itu dalam bahasa Arab. Maka kita tidak tahu hakikatnya, apakah kampung kecil atau nanti kota besar seperti itu. Ursila ila ahli Ba'labakka min qura Lubnana. Beliau itu diutus oleh Allah Ta'ala ke penduduk Ba'labak dari desa-desa, sekumpulan desa yang ada di Lubnan, di Libanon. Fada'ahum ila tarki ibadati sanamin lahum kanu yusammunahu Ba'la. Beliau ini Nabi Ilyas mengajak mereka untuk meninggalkan menyembah berhala. Berhala bagi mereka yang dinamai dengan Ba'la. Ya, Ba'la. Falam yu'minu bihi illa nafarun qalil mim bani Israil. Tapi setelah beliau ini memerintahkan mereka untuk meninggalkan menyembah berhala, ini yang beriman hanya sedikit. Fala yu'minu bihi illa nafarun qalil mim bani Israil. Kemudian setelah beliau lama mengajak kepada mereka, sudah tidak ada harapan, sudah tidak ada harapan bagi Sayyiduna Ilyas ini untuk mereka beriman, maka fada'a alaihim bihabsil matari. Beliau berdoa agar
kaum Ba'labak ini tidak disirami hujan selama berapa tahun? Fahubisa anhum thalatha sinin, tidak hujan selama 3 tahun. Hatta halakat al-masyiyatu wasyajaru, sehingga hewan-hewan ini pada mati, pohon-pohon kering. Hatta halakat al-masyiyatu wasyajaru. Wajahidan nasu juhdan syadida, manusia pada saat itu mengalami kesusahan yang payah, paceklik. Yurwa anna Ilyasa ikhtafa mim maliki qaumihi fi gharin asyra sinina. Diriwayatkan bahwa Ilyas itu bersembunyi, ya, beliau melakukan persembunyian dari raja dari kaumnya yang sewenang-wenang, yang bengis, fi gharin asyra sinina, di gua selama 10 tahun. Hatta ahlakallahul malika wa wuliya ghairuhu, atau wa walla ghairuhu, boleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan raja itu dan menggantikannya dengan raja yang lain. Fa'atahu Ilyasu fa'aradu alaihi al-islam fa aslama wa aslama min qaumihi khalqun katsir. Setelah rajanya diganti, beliau mendatangi raja itu, beliau menyampaikan Islam kepadanya. Fa'aradu alaihi al-islama fa aslama, maka rajanya itu ikut Islam, maka wa aslama min qaumihi khalqun katsir. Karena rajanya Islam, maka kaumnya banyak yang ikut menjadi Islam. Ini yang namanya strategi top down. Jadi yang atas dulu, baru kemudian yang bawah. Atau kadang-kadang kita gunakan strategi dari bawah, setelah banyak nanti rajanya yang diarah, itu juga bisa. Ya, tergantung daripada strategi atau metode dakwah mereka. Ya. Wa yurwa annahu aqama mukhtafiyan min qaumihi fi kahfi jabalin asyrina lailatan. Diriwayatkan beliau mukim mukhtafiyan min qaumihi, beliau bersembunyi dari kaumnya. Awas, bukan karena pengecut, bukan karena beliau tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala, justru karena menjalankan perintah Allah Ta'ala ini, Sayyiduna Ilyas ini bersembunyi, ya, bersembunyi. Fi kahfi jabalin, di gua satu perbukitan, satu gunung, isyrina lailatan, selama selama 20 malam. Waqila ghairu dzalik, ada yang mengatakan lainnya. Waqila innahu alaihi salam tufiya wa dufina fi Ba'labak. Menurut sejarah, beliau itu diwafatkan di daerah Ba'labak, dan sebagaimana sabda Nabi, para nabi itu diwafatkan di mana mereka meninggal. Selanjutnya Nabi Yunus, Sayyiduna Yunus alaihi salam. Khusus Nabi Yunus ini Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan engkau melebihkanku, janganlah kalian mengatakan, meyakini aku lebih utama. Aku di sini siapa? Nabi Muhammad. Ala Yunus bin Matta, dibandingkan Yunus bin Matta. Nama bapaknya Matta. Saya ulang, Nabi kita bersabda, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta, jangan engkau lebih mengunggulkanku, Sayyiduna Muhammad, dibandingkan dengan Yunus bin Matta. Ini, kalimat ini muncul sebelum Nabi mendapatkan wahyu tentang urutan nabi-nabi yang paling mulia. Jadi Nabi boleh mengatakan, ana sayyidu waladi Adnan, ana sayyidu waladi Adam, boleh kan?
Saya adalah orang yang paling mulia di antara keturunannya Adam dan Adam itu sendiri. Boleh apa boleh? Boleh kan? Boleh. Nah, tadi la tufaddiluni ala Yunus bin Matta ini sebelum adanya wahyu Nabi ditunjukkan tentang makhluk-makhluk yang paling utama. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini lebih utama daripada ini lebih utama daripada ini berdasarkan angan-angan, berdasarkan pikiran sendiri. Nah, Nabi di sini mengatakan sebelum adanya wahyu itu. Kenapa Nabi melarang itu? Karena anggapan manusia supaya jangan mengatakan begini. Yunus sampai ke tempat yang paling dalam, yang paling bawah. Sayyiduna Muhammad pada saat Mi'raj, beliau itu sampai ke tempat yang paling tinggi. Jangan karena tempat engkau mengatakan aku lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Awas, karena Allah tidak bertempat. Tinggi dan rendah bagi Allah Ta'ala dalam ukuran tempat itu sama. Tinggi dan rendah Nabi kita sampai ke tempat yang paling tinggi. Sayyiduna Yunus sampai ke tempat yang paling rendah. Tapi beliau mengatakan jangan kalian mengatakan aku lebih unggul daripada Yunus, karena aku sampai ke tempat yang paling tinggi sementara Yunus berada di tempat yang paling dalam karena mendapatkan balasan. Nah, nanti diceritakan Yunus itu sampai ke tempat yang paling bawah karena beliau ini dihukum ringan oleh Allah Ta'ala karena meninggalkan kaumnya. Jangan kau katakan Nabi Yunus lebih rendah daripada aku. Jangan, karena tempat ini jangan. Sebab Allah Ta'ala itu sebelum adanya tempat tidak membutuhkan tempat, setelah adanya tempat tetap tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan makhluknya, baik sebelum ataupun setelah diciptakannya tempat. Kita lanjutkan. Sayyiduna Yunus alaihi salam alladzi ulima nasabuhu minal hadits wa kutubit tafsir wat tarihi annahu Yunus bin Matta wa yattasilu nasabuhu bi Binyamina. Beliau ini putra dari Matta. Nasabnya ini sampai kepada Binyamin. Binyamin putra siapa? Putra Yakub. Putra Yakub. Yakub ini yang disebut siapa kemarin? Israel. Berarti apa? Yunus ini adalah nabi dari Bani Israel. Wa huwa akhu Yusuf alaihi salam. Binyamin adalah saudaranya Yusuf min abihi wa ummihi. Binyamin ini adalah saudara kandung dengan Yusuf. Kemarin diceritakan bahwa Yakub itu beristrikan 2, punya amat 2, berarti 4. Nah, Yusuf dan Binyamin ini adalah saudara kandung, seayah dan seibu. Arsalahullahu ila ardi Niwaya. Ninawa. Saya ulang, Ninawa. Ila ardi Ninawa alladzina kanu fi ardil Musil bil Iraq. Ada satu tempat namanya Ninawa, di mana zaman dulu ini letaknya di Musil, Irak. Nah, Musil, Irak. Sampai sekarang kota yang namanya Musil itu biasanya disebut Mosul. Musil, tapi orang menyebutnya Mosul. Ini masih ada kotanya. Maksudnya kota ini, nama ini masih ada sampai sekarang, masih digunakan untuk menyebut kota di Irak. Kana adaduhum aktsara mim mi'ati alfin. Jumlah yang sangat banyak pada waktu itu. Penduduknya itu berjumlah 100.000 lebih. Yad'uhum ila dinil Islam wa ibadatillahi wahdahu. Sayyiduna Yunus mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan hanya beribadah kepada Allah, dan mengatakan bahwa Yunus adalah Rasulullah.
Qila aqama fihim 33 sanatan. Sayyiduna Yunus berada pada kaumnya, mengajak kepada kaumnya selama 33 tahun. Mereka punya berhala yang namanya Ashtar. Ain shin ta alif ra. Punya sesembahan namanya Ashtar. Yad'uhum ilal Islam walam yu'min bihi ghairu rajulaini. Bayangkan 33 tahun dari 100.000 umatnya, dari 100.000 dari kaum ini di Ninawa ini, yang beriman hanya berapa? Hanya 2. Mung rong glinding Iqbal. Rong glinding. Fa kharaja minhum mughadiban lahum likufrihim. Maka Sayyiduna Yunus ini meninggalkan mereka karena beliau ini ghadab terhadap mereka, likufrihim, karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Yunus alaihis salam. Ini yang namanya ghadab lillah, benci karena Allah Ta'ala. Sebab kalau mereka meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, sayang disayang, mereka akan disiksa di neraka selama. Jadi membenci tapi karena Allah. Nah, ini namanya membenci karena Allah Ta'ala. Jadi ada al-mahabbah lillah, cinta karena Allah, cinta karena agama Allah. Ada ghadab lillah. Ghadab lillah itu wajib, ya, ghadab lillah itu wajib. Jadi kalau kita melihat ada orang yang belum Islam, maka kita cinta agar mereka masuk dalam agama Islam. Kalau mereka tidak mau, maka kita marah karena Allah. Maksudnya apa? Kasihan sama dia. Seandainya dia meninggal, maka dia selamanya ada di neraka. Wal iyadu billah. Nah itu. Jadi ada yang namanya ghadab lillah. Nah ini mughadiban lahum likufrihim. Qila inna sayyidana Yunus alaihi salam dufina ala sahilil bahr qabla madinati Sida. Ini ada kota di Sida di Lubnan sana. Itu ada kota Irak ya. Di Irak sana itu ada nama kota yang terkenal nama Sida. Wa qila hadzal maudhi alladhi alqahu fihi al-hut. Ini menurut sejarah disitulah tempat di mana beliau dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari perutnya ikan raksasa al-hut. Lanjut. Faidatun qauluhu ta'ala wa dhannuni idzhaba mughadiba. Ini jangan disalah tafsirkan. Sayyiduna Yunus ini marah kepada Allah, atau tidak ridho kepada Allah Ta'ala. Sebab ada yang menerjemahkan seperti itu. Sayyiduna Yunus itu marah kepada Allah karena tidak mengabulkan doanya. Tidak ridho kepada Allah itu bisa menjadikan keluar dari Islam. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang Nabi. Jadi mughadiban itu maknanya mughadiban liqaumihim likufrihim. Beliau itu marah kepada kaumnya, ghadab karena Allah. Awas, bukan ghadab kepada Allah, tapi ghadab karena Allah terhadap kaumnya. Semacam itu. Sebab orang kalau ghadab karena Allah itu berpahala. Tapi kalau ghadab marah kepada Allah Ta'ala, ini berarti dia tidak ridho akan ketentuan Allah Ta'ala. Ini sangat tidak mustahil terjadi atau dialami oleh Sayyiduna Yunus alaihi salam. Yakni Sayyiduna Yunus alaihi salam, yakni Sayyidana Yunus alaihi salam. Wan nunu ay al-hud wa udhifa alaihi salam ilaihi libtilaihi iyyah. Dhannun atau sahibul hud.
Dzannun atau Shahibul Hud. Dalam Al-Quran Nabi Yunus itu disebut dengan namanya, dengan sifatnya dan gelarnya, Dzunnun atau Shahibul Hud, dan nama aslinya yakni Yunus. Wa udhifa alaihi salam ilaihi littilaihi iyyahu. Karena apa? Karena Hud ini menelan Sayyiduna Yunus alaihi salam. Dhahaba mughadiban, tambah alif. Dhahaba mughadiban liqaumihi. Dhahaba mughadiban ditambah alif likufrihim, karena mereka tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Fala yajuzu ayyu'taqada annahu alaihi salam dhahaba mughadiban li rabbih. Tidak boleh diyakini bahwa Sayyiduna Yunus ini marah atau tidak ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna hadza kufrun wa dhalalun. Fa inna hadza kufrun wa dhalalun. Ini adalah kekufuran dan kesesatan. Wala yajuzu fi haqqil anbiya alladzina asamahumullahu ta'ala, dan mustahil terjadi pada para nabi yang dijamin, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal itu. Allah Ta'ala menjamin mereka dari kekufuran, dari dosa besar, dari dosa kecil yang menghinakan, baik sebelum menjadi nabi ataupun setelah menjadi nabi. Ini disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ulang, barangkali ada yang baru mendengar. Para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah Ta'ala dari kekufuran atau kesyirikan, yang pertama. Yang kedua, dari dosa besar. Yang ketiga, dari dosa kecil yang menghinakan, baik sebelum menjadi nabi, belum diberi wahyu, ataupun setelah menjadi nabi, setelah diberi wahyu. Ini disepakati oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, gurunya atau maha gurunya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus wa qauluhu ta'ala fa dhanna allan naqdira alaih. Awas, ini jangan dimaknai begini. Ini makna yang keliru. Yunus menyangka bahwa aku, yakni Allah Ta'ala, itu tidak mampu terhadapnya. Ini tidak boleh. Sebab secara lahir maknanya seperti itu. Jangan dimaknai begini, jangan. Ini salah ya. Jangan dimaknai. Maka Yunus menyangka bahwa kami, yakni Allah Ta'ala, saya Allah Ta'ala, itu tidak mampu terhadapnya, tidak mampu memberikan balasan sedikit kepada Sayyiduna Yunus alaihissalam. Ini tidak boleh. Sebab menisbatkan tidak mampu kepada Allah Ta'ala, menisbatkan sifat tidak mampu kepada Allah Ta'ala, ini bisa menjadikan keluar dari Islam. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, man jahada qudratallahi kafar. Boleh ditulis, man jahada qudratallahi, man jahada, jahada angkaro, man jahada qudratallahi kafar. Orang yang mengingkari, orang yang mendustakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu, itu bukan termasuk orang Islam. Dia keluar dari Islam. Kalau dia sudah Islam, maka dia keluar dari Islam. Kalau meyakini itu, maka dia bukan orang Islam. Nah, semacam itu. Man jahada, tadi apa? Qudratallahi kafar. Barang siapa mengingkari, barang siapa juhud, mengingkari
tidak yakin, tidak percaya akan kudrah Allah Ta'ala, maka dia bukan orang Islam. Dan itu tidak mungkin terjadi pada Sayyiduna Yunus alaihis salam. Jadi fadhanna allan naqdiru alaih, jangan dimaknai dia menyangka saja tidak. Dia menyangka bahwa kami yakni Allah Ta'ala itu tidak kuasa terhadapnya, terhadap Sayyiduna Yunus alaihissalam. Ini tidak boleh. Wa qauluhu ta'ala fa dhanna allan naqdiru alaihi, ay dhanna anna Allah Ta'ala lan nudayyiqa alaihi bitarkihi liqaumihi qabla an yu'mara bidzalik. Ini yang benar. Makna yang benar begini. Sayyiduna Yunus alaihi salam menyangka bahwa beliau tidak akan disempitkan, tidak akan diberikan hukuman disebabkan beliau meninggalkan kaumnya sebelum beliau mendapat izin dari Allah Ta'ala, sebelum ada wahyu, sebelum beliau mendapat kepastian izin perkenan dari Allah Ta'ala. Sayyiduna Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Nah, jadi begini ya, Sayyiduna Yunus tadi umatnya 100.000 lebih. Beliau berdakwah selama 33 tahun. Hanya 2 orang. Hanya 2 orang. Koyo apa sampean? Umpamane sampean dari kiai kampung selama 33 tahun, pondoknya sepi nyenyet. Pondoknya wis digawe dan sebagainya. Tapi satu saja santri nggak ada. Ini seperti apa? Nah, ini Sayyiduna Yunus padahal. Nah, karena beliau itu sudah ais, awas, bukan berputus asa dari rahmat Allah, bukan, tapi beliau sudah memandang, udah kaumku ini memang sudah nggak ada harapan ini, nggak ada harapan untuk beriman selain yang 2 itu kepada Allah Ta'ala. Maka beliau meninggalkan kaumnya. Meninggalkannya Sayyiduna Yunus kepada terhadap kaumnya ini tidak atas izin Allah Ta'ala. Artinya beliau tidak berdasarkan wahyu. Belum ada wahyu meninggalkan kaumnya. Ini yang disebut dengan dosa kecil yang tidak sampai merendahkan derajat Nabi, yang bisa terjadi pada diri seorang Nabi. Ini contohnya. Saya ulang. Maknanya Nabi Yunus alaihi salam menyangka beliau meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman. Dengan beliau meninggalkan kaumnya ini, beliau tidak akan diberikan hukuman. Ya, dhanna lan yudayyiqa alaihi atau la yudayyiqa alaihi, menyangka bahwa Allah Ta'ala itu tidak akan menyempitkan dia, menyangka bahwa Allah Ta'ala tidak akan menghukum kepada Sayyiduna Yunus alaihis salam. Tinggalkan aja begitu. Qabla ayyumara bidzalik, sebelum Sayyiduna Yunus itu diperintahkan. Fala yajuzu, ini yang tidak boleh. Fala yajuzu ayya'taqida atau ayyu'taqada. Fala yajuzu ayyu'taqada anna sayyidana Yunus alaihi salam dhanna anna Allah la yastati'u alaihi. Jangan diyakini, tidak boleh diyakini bahwa Sayyiduna Yunus alaihi salam menyangka, menduga bahwa Allah tidak mampu menghukumnya. Ini yang tidak boleh. Jangan menyangka, ya, jangan diyakini bahwa Sayyiduna Allahu Akbar. Sayyiduna Yunus alaihissalam menyangka bahwa Allah Ta'ala itu tidak mampu menghukum Sayyiduna Yunus alaihissalam. Li'anna hadza mimma la yu'dharu fihi ahadul awami fadlan am nabiyyin karim. Karena yang demikian ini
itu adalah sesuatu yang tidak diuzur. Kalau ada orang menyangka Allah tak mampu menyiksa saya, misalkan mengatakan begitu, Allah tidak mampu menghukum saya, ini tidak diuzur. Dia keluar dari Islam. Karena apa? Ini bagian dari qudrah. Ya, bagian dari qudrah. Nah, maka yang benar tadi, Yunus alaihissalam keluar dari kaumnya menyangka beliau ini tidak akan diberi hukuman oleh Allah Ta'ala karena beliau keluar meninggalkan kaumnya sebelum diperintahkan, sebelum mendapatkan izin dari Allah Ta'ala. Ya, semacam itu. Ada bacaan yang diijazahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu mengijazahkan kalimat apabila kita dalam keadaan sempit, ya, dalam keadaan sempit. Ini saya menyampaikan aja, bukan saya yang mengijazahkan. Ini ijazahnya dari Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau dulu itu kan pernah diminta untuk ketika waktu pagi, setiap pagi beliau diminta oleh Jepang untuk menghadap ke matahari dan membungkuk. Menghadap ke matahari dengan cara membungkuk ini bisa paling tidak berdosa besar, atau bisa jadi keluar dari Islam. Mbah Hasyim Asy'ari diperintah oleh Jepang semacam ini tidak mau. Beliau tidak mau. Bagaimana mungkin seorang Mbah Hasyim Asy'ari mau melakukan kekufuran, mau melakukan dosa besar. Akhirnya apa? Beliau itu dipukul kakinya. Nah, pukul kakinya sampai beliau terjatuh. Kemudian beliau ditangkap oleh serdadu Jepang, dipenjara di Mojokerto. Nah, penjaranya di Mojokerto. Karena penjara kan butuh tempat, butuh tentara, jadi butuh biaya. Tidak semua daerah itu ada penjaranya dulu. Jadi beliau di Jombang tapi dipenjarakan di mana? Di Mojokerto. Nah, beliau ini kemudian di penjara situ beliau memperbanyak membaca doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak dibaca, banyak gitu ya. Dan apa yang terjadi? Para muridnya Mbah Hasyim Asy'ari itu berduyun-duyun yang mendengar, dan beritanya cepat sampai kepada para muridnya, sehingga banyak muridnya yang mendatangi ke penjara di Mojokerto. Banyak yang datang, ada yang bawa pisang, ada yang bawa macem-macem. Jadi ning penjara itu malah kaya wong rubungan. Baru terjadi yang namanya di penjara tapi seperti orang hajatan. Akhirnya Belanda kewalahan, ya sudah, akhirnya dikeluarkan Mbah Hasyim Asy'ari ini. Nah, kalimat atau wirid atau zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ini ternyata juga diijazahkan oleh Nabi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh siapa lupa saya ya. Itu beliau mengatakan, barang siapa ingin doanya mustajab, maka perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, semacam itu. Ini dijazakan oleh Nabi. Jadi ternyata Mbah Hasyim Asy'ari itu dari gurunya dan berujung kepada siapa? Dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba saya cari ini. Sebentar ya. Saya cari sebentar.
Nah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la u'allimu kalimatan la yaquluha makrubun illa farrajallahu anhu kalimata akhi Yunusa sallallahu alaihi wasallam fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i ya. Riwayat An-Nasa'i. Da'watu Dhinnun inda rabbahu wa huwa fi batnil hut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illastajaballah illastajabalah. Itu. Terus qala al-hakimu Abu Abdillah hadza sahihul isnad wa rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Ternyata ada sumbernya dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pernah terjadi pada Kiai Tahmid Syabuddin. Jadi Kiai Tahmid Syabuddin mendapat ijazah ini dari siapa? Dari Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, beliau ini Kiai Tahmid, nama kecilnya Tahmid, tapi nama hajinya Syihabuddin. Kenapa disebut sebagai Syihabuddin? Dudu karena adol budin. Karena dulu isunya kaji tapi karena adol budin. Jadi wong ora seneng ya isune digawe-gawe. Jadi ana sing ngomong kaya demi sing ngarane haji, sing ngarane Kiai Tahmid kuwe ari kuli milih sing ora puasa. Ben kerjane kenteng budine payuaken menlah kowe akhire dadi haji kae. Mugane diarani kaji Syihabuddin. Ya Allah, sampai samono wong ora seneng. Sampai semono loh. Nah, itu tinggal lah, itu sudah berlalu. Nah, beliau Kiai Tahmid ini bersama dengan pamannya namanya Kiai Bahruddin, bapaknya Mas Imam Ghazali. Saya kelempeni, Mas Imam Ghazali itu masih anaknya. Beliau naik kereta sampai dengan Purwokerto, Cilongok. Nah, di Cilongok situ di Gombong, beliau itu dihentikan oleh tentara Belanda. Karena pakaiannya santri itu kan khas. Pakaiannya santri itu khas. Orang Belanda itu paham bahwa pakaian yang semacam ini pakaiannya santri. Takoni, "Hei, siapa?" Bahasa Indonesia ya. Bahasa Belanda, tapi saya terjemahkan bahasa Indonesia ini. Saya nggak paham bahasa Belanda. "Hei, siapa kamu?" Terus, "Kamu santri ya?" "Ya." "Santrinya Hasyim Asy'ari ya?" Nah, langsung disebut santrinya Hasyim Asy'ari ya. Iya. Begitu Kiai Tahmid kecil ini sama pamannya mengatakan bahwa beliau berdua ini adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, langsung ditangkap. Beliau mau pukul mulutnya karena beliau berargumentasi, mau dipukul mulutnya dengan senapan. Kemudian senapannya itu ditangkis oleh Mbah Hasyim Asy'ari, oleh Kiai Tahmid Syabuddin. Nah, kemudian karena beliau hanya cuma berdua ini ya, dikeroyok oleh tentara yang banyak, akhirnya beliau berhasil masuk ke dalam penjara. Di penjara itu gelap, tidak ada yang namanya sinar matahari, pendek begini ya, tingginya cuma tidak ada 1 meter tingginya. Tingginya tidak ada 1. Penjara zaman dulu, Masya Allah, gelap, dan tidak berpakaian luar, hanya berpakaian dalam. Nah, sampai di penjara itu ada orang yang sudah di situ selama 2 tahun. 2 tahun atau berapa? Saya lupa ya, tapi saya ingatnya 2 tahun. Kata orang yang di situ, "Mas, panjenengan kenapa?" "Saya kena ini. Saya adalah santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Karena mereka tahu saya santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, maka saya dipenjara. Saya tidak salah apa-apa." Nah,
Orang ini, orang yang sudah ada di penjara itu kasusnya karena tanah. Saya itu kasusnya karena tanah ini. Nah, tanah saya itu direbut oleh Belanda, saya tidak mau, kemudian saya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Kiai Tahmid kemudian ingat apa yang diijazahkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan kepada pamannya, "Paman, aku ingat saya dulu pernah diijazahi apabila kita dalam keadaan kesusahan, utamanya dalam keadaan kesusahan, kita hendaknya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin." Dibaca oleh pamannya, beliau berdua ini paginya dikeluarkan. Padahal orang tadi mengatakan orang yang masuk ke sini minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Yang sudah di dalam itu. Saya itu 2 tahun, Mas. Minimal di sini itu 2 tahun dan saya belum dikeluarkan. Dan alhamdulillah Kiai Tahmid dan pamannya Kiai Bahruddin waktu itu paginya langsung dikeluarkan biidnillahi taala. Dan saya juga pernah mengalami ini. Di dunaning bis, tapi nggak usah diceritakan lah, itu orang hebat orang apa ceritanya, tapi ketahuan nggak diceritakan. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ini doanya Nabi Yunus bin Matta. Coba perhatikan, la ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau. Ini menunjukkan beliau sangat tadarru. Awas, anta itu kalau dalam bahasa nahwunya khitab itu seakan-akan di depan. Maksudnya menghadirkan hati tadarru, tadzallul. Jadi beliau itu sangat khusyuk membaca doa ini, itu jangan sambil main-main. La ilaha illa anta. Terus dalam doa ada yang namanya tanzih. Subhanaka, maha suci Engkau. Allah, Engkau itu tidak menyamai makhlukmu. Makhlukmu tidak ada yang menyamai Engkau. Bahkan dalam berdoa pun kita dianjurkan untuk bertanzih. Sebagaimana kita kalau tahlil itu doanya ada apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzah, maha suci Tuhanmu wahai Muhammad, rabbil izzah, Tuhan yang agung, yang maha suci dari apa yang disifati oleh orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini contoh la ilaha illa anta. Ada yang namanya tahlil, ada yang namanya syahadat, ada tanzih. Kemudian ada yang namanya apa? Tadzallul. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Aku ini sungguh-sungguh orang yang menganiaya diri sendiri. Ini menunjukkan bahwa apa? Sayyiduna Yunus itu merasa berdosa, padahal dosanya sangat kecil, tidak merendahkan kenabian mereka, kenabiannya Sayyiduna Yunus, tapi beliau awas, inni kuntu minadz zalimin, aku zalim pada diri sendiri. Artinya apa? Dosanya Sayyiduna Yunus, dosa kecil ini tidak berbahaya kepada umatnya, tidak dicontoh oleh umatnya. Ini semacam itu. Jadi awas, ulama yang mengatakan bahwa para nabi itu melakukan dosa kecil yang tidak sampai merendahkan martabat mereka, ini tidak sampai merugikan, tidak sampai dicontoh oleh umatnya. Sehingga kalau ada yang mengatakan begini, nabi kan dicontoh, kenapa mereka melakukan dosa? Sebelum mereka ketahuan lah, sebelum mereka diketahui oleh umatnya, mereka sudah bertahu. Tidak ada yang mengetahui bahwa mereka melakukan dosa yang sangat kecil. Bisa dipahami?
Nah, itulah makna daripada inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya saya adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Kata-kata diri sendiri itu maksudnya tidak ditiru oleh umatnya, tidak merugikan umatnya. Nah, semacam itu. Tidak merugikan umatnya, tidak ditiru oleh umatnya. Ya, kita baca bareng-bareng. Jenengan silahkan mengamalkan. Ini ijazahnya Mbah Hasyim Asy'ari, ijazahnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang mengijazahkan. Sebab kalau wirid semacam ini itu tidak harus qabiltu, enggak harus. Yang qabiltu itu baiat thariqah. Nah, itu harus pakai qabil. Tapi kalau bacaan semacam ini tidak harus ada kata qabiltu, itu enggak harus. Nah, silakan dibaca apabila yang namanya manusia tidak tahu keadaannya, barangkali genting, barangkali dalam keadaan susah, maka dianjurkan untuk membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Kita mengejarnya mudah-mudahan lillahi ta'ala faham ya. Semoga dengan ilmu yang sedikit dari kesempatan yang sedikit, mudah-mudahan kita faham, semakin menambah keimanan kita, semakin menambahkan keilmuan kita, dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan di bulan ini semoga kita dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai utaqa'u syahri Ramadan, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari siksa neraka. Kelak kita masuk ke surganya Allah Ta'ala tanpa azab, tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tahlil sekali, salawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum, thabbatanallahu wa iyyakum 'alal qawli tsabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.